Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membuat rangkaian penstabil tegangan dengan IC 7812. Kali ini pada video ini kita akan membuat PCB-nya. Kalau kemarin kan rangkaian 7812, elko, resistor dan lampunya itu kita hanya gabung dengan kabel aja ya. Makanya untuk sekarang kita akan buat untuk layout PCB-nya dengan menggunakan papan PCB polos ini. Yang tentunya nanti kita nggak menggunakan layout yang print dengan toner, tapi hanya menggunakan spidol permanen untuk menggambar di papan PCB-nya. Ya karena ini keterbatasan dari diri saya karena nggak bisa nggak punya printer dengan toner untuk menggambar layoutnya di papan PCB, maka nanti saya hanya akan menggunakan spidol permanen. Oke, langsung aja kita persiapkan dulu alat dan bahannya ya. Baik rekan-rekan, di sini saya sudah menyiapkan perlengkapan yang akan kita gunakan untuk membuat layout PCB ini untuk penstabil tegangan IC 812. Yang pertama ada papan PCB polos yang udah kita potong sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Yang kedua tentu spidol permanen, kemudian ada penggaris nanti untuk supaya garisnya lurus di sini ya. Kemudian mata bor 1,5 mili. 1,5 mili ini sebenarnya terlalu besar ya kalau untuk kaki komponen elektronik yang akan kita pasang nanti. Tapi karena kemarin saya cari di toko bangunan nggak ada, jadi saya beli ya udah yang 1,5 mili. Sebenarnya kalau ada teman-teman ada yang 1 mili mata bornya itu lebih bagus lagi, karena lebih presisi, lebih ngepas ya untuk kaki komponen elektroniknya. Selanjutnya ada bubuk FeCl3 yang nantinya untuk melarutkan tembaga yang ada di papan PCB polos. Kemudian kalau di sini ada mata bor, tentu ada mesin bornya juga yang bisa untuk menghandle mata bor yang kecil ini ya, yang 1,5 mili. Kemudian avometer atau multimeter digital. Kemudian ada pinset nanti untuk ya sebagai alat pendukung untuk mengambil papan PCB polos ketika sudah dimasukkan ke larutan FeCl3. Nah, untuk larutan FeCl3 ini untuk kombinasi larutannya antara bubuk dengan airnya itu saya tidak menggunakan takaran tertentu ya. Yang penting airnya saya sarankan air panas atau hangat lah untuk melarutkan bubuk FeCl3 ini. Terus kemudian kekentalannya itu disesuaikan aja, karena terus terang saya tidak menggunakan takaran pasti, takaran berapa gram dan berapa mili airnya. Saya hanya menggunakan ya feeling aja, kira-kira aja untuk tingkat kekentalannya. Yang penting bisa melarutkan tembaga yang ada di papan PCB polos ini ya. Oke, langsung aja kita buat layoutnya di papan PCB polos ini. Oke, untuk pertama kita tentukan dulu di mana titik untuk kita meletakkan IC 7812 nya. Saya taruh bagian atas ya, karena nanti pasti ya kita pakai heatsink juga. Jadi katakanlah di sini ini untuk 7812 nya di sini.
Kemudian input elko input kemarin kita pakai 35 volt ya. Jadi nanti yang negatif bagian sini, yang positif bagian dalamnya. Jadi ini kan untuk arus input ya udah kita sejajarkan aja dengan ini. Kemudian outputnya kemarin kita pakai elko 16 volt, yang ini sama-sama 1000 mikro ya. 16 volt kita taruh di sini. Sama, ini untuk output arusnya kita lurus aja. Kemudian kemarin juga menggunakan indikator lampu LED 5 mili, kita taruh sini. Kemudian resistornya di sini aja. Nah, ini titik-titiknya. Jadi nanti di sini elko yang 35 volt, IC 7812, elko 16 volt, resistor 330 ohm, kemudian LED 5 mili. Setelah titiknya kita buat ketemu tata letaknya seperti ini, baru kita gabungkan antar garis. Kalau teman-teman udah bisa garis lurus, biasa garis lurus, ya silahkan nggak pakai penggaris pun nggak apa-apa. Cuma saya tetap mau pakai penggaris ya supaya biar kelihatan rapi aja. Nah, udah gini. Kemudian ini arus negatifnya, negatif dari inputnya. Nah, kemarin kita gabung aja semua ya. Jadi arus negatifnya ini dari negatif 35 volt, kemudian ke kaki tengah 7812, baru ke negatif yang outputnya yang di 16 volt. Kita gabung aja semuanya. Kemudian kan nanti di sini ada LED yang di bagian ini nanti merupakan untuk LED, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, positifnya ini kita ambil dari resistornya. Jadi input resistornya kita ambil dari output 7812. Boleh teman-teman rekan-rekan gabung dari kaki 7812 atau dari positif elko yang 16 volt. Kali ini saya akan ngambil dari positif elko yang 16 volt aja ya, untuk ke resistornya. Nah, udah gini ya, nggak terlalu rapih tapi ya bolehlah ya. Kemudian nanti kan di sini kita buat lubang di titik-titik yang kita buat pertama tadi. Ini nanti bakal kita buat lubang karena tadi sudah saya jelaskan, mata bor yang digunakan ini terlalu besar, maka saya akan memperbesar juga bagian tembaga yang akan ditempelkan dengan kaki komponen nantinya. Untuk itu saya akan buat bulatan ya, bulatan di sini.
Nah, setelah itu sebelum kita masukkan ke larutan FeCl3 nya, kita pastikan bahwa garis yang kita buat ini tidak ada yang terputus ya, tidak terputus walaupun kecil gitu, kalau bisa jangan, karena nanti yang nggak ke garis itu pasti tembaganya ikutan larut. Makanya itu pastikan semuanya tersambung. Nah kayak gini, ini sebenarnya udah nyambung ya. Nah ini karena tadi kita berhenti garisnya di situ ya, pastikan itu juga nyambung. Oke, selanjutnya di tempat-tempat yang kosong ini boleh rekan-rekan beri tulisan nama rekan-rekan atau apapun untuk supaya ya nggak terlalu kosong aja. Nah, di sini yang pertama yang bagian bawah ini saya kasih panah ya. Panah menandakan bahwa arah arusnya itu nanti ke sini. Jadi gini rekan-rekan. Nah, jadi biar nggak lupa nanti bahwa arusnya itu nanti ke arah sini. Jadi ini inputnya. Dan yang kosong sebelah sini saya tulis inisial aja ya, inisial channelnya. Aduh kering. Nah gini aja. Setelah selesai desainnya, tunggu sejenak kering, baru kita masukkan ke larutan FeCl3 ya. Nah ini larutan FeCl3 yang sudah saya buat, yaitu tadi dengan takaran yang enggak pasti ya. Tapi kalau teman-teman ada punya referensi takaran yang pasti ya silahkan saja. Tapi ini saya buat kira-kira aja. Untuk tingkat kekentalannya saya buat kira-kira, yang penting nanti bisa melarutkan tembaga yang ada pada papan PCB ini. Oke, langsung aja dimasukkan. Jadi nanti kalau udah masuk gini sambil digoyang-goyang ya, karena kalau enggak saya pernah nyoba hanya saya masukkan kemudian saya diamkan, itu lama, prosesnya lama. Kalau digoyang-goyangkan gini dia bisa lebih cepat. Mungkin untuk proses pelarutan ini akan saya percepat videonya aja ya. Nah udah tembaganya yang di luar garis udah larut ya. Sekarang langkah selanjutnya tinggal kita buat lubang pada sesuai dengan titik yang udah kita buat tadi. Setelah buat lubang baru nanti kita bersihkan. Oke, selanjutnya kita buat lubang dulu. Nah untuk membuat lubang ini saya sarankan mengebornya itu dari sisi yang ada tembaganya. Kenapa? Karena kalau dari sisi yang sebaliknya ya ini masih jelas juga. Karena yang pertama ya supaya biar jelas titiknya di mana, kedua supaya tidak merusak tembaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menggunakan putaran bor yang terlalu tinggi. RPM-nya kalau terlalu tinggi nanti ya bawahnya juga bisa pecah ya. Karena tekanannya terlalu kuat nanti khawatirnya pecah dan rusak malahan. Oke, langsung aja kita eksekusi untuk melubangi papan PCB ini.
setelah semuanya benar-benar sudah dilubangi, baru kita bersihkan sisa bekas spidol permanen ini. Caranya adalah dengan menggunakan amplas, dengan menggunakan air ya. Jadi diamplas dengan menggunakan boreh air mengalir, boleh diamplas di dalam air. Oke. Baik, ini udah saya bersihkan ya sisa spidol permanennya tadi. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa semuanya yang harusnya terhubung adalah terhubung, jadi tidak ada yang terputus ya. Caranya ya kita cek dengan avometer ini atau multimeter untuk memastikan bahwa semuanya terhubung. Ya, nah jadi kalau terhubung dia akan bunyi ya. Yang ini kaki negatif dengan seluruh kaki negatif, nah itu berbunyi sampai ke negatif LED nya juga berbunyi, aman ya. Kemudian yang positif input menyambung juga. Nah udah, berarti semuanya terhubung, tidak ada yang terputus. Demikian cara membuat layout PCB menggunakan PCB polos dan menggunakan spidol permanen. Demikian tutorial dari saya. Jika berkenan mohon di subscribe, di like dan di share video ini. Terima kasih telah menonton. Video selanjutnya nanti akan kita buatkan cara perakitannya ya, dengan layout yang udah kita buat ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.